Salam saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Biarlah sebelum kita memulainya kebaktian ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini, di mana Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami dapat melaksanakan ibadah via online YouTube ini Tuhan. Tuhan, sungguh kuasai kami Tuhan, setiap jemaat kami Engkau kumpulkan supaya kami dapat mendengarnya bersama-sama, berbakti bersama-sama, membawa korban puji-pujian, korban syukur, dan korban pengagungan kepadamu Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami semua agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal kebaktian, pertengahan, hingga akhirnya, dan kami membukanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
Baik saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersama-sama kita berdoa bersatu dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kembali kepada kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai kami semua agar Engkau buka rahasia-rahasia kebesaran firman Tuhan, sehingga kami dapat dimengerti. Bahkan segala rahasia itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami, karena itulah kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana ini, yang kosong adanya Tuhan, biar menjadi kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu saja. Memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22. Mungkin setiap kita udah pernah mendengar tentang riwayat Nuh. Di dalam Alkitab kita tertulis riwayat Nuh judulnya ya. Tetapi saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Jadi saya beri tema intim dengan Tuhan. Kembali saya beri tema intim dengan Tuhan ya. Saya akan bacakan untuk kita semua Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22 yang demikian bunyinya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu dan segala yang hidup dari segala makhluk dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Kembali kita diberkati dengan firman ini. Mari kita renungkan dari firman yang boleh kita renungkan. Bagaimana seorang Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di ayat yang ke-9 dikatakan Nuh adalah orang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi dari firman yang akan kita renungkan, firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh benar-benar tidak bercela. Artinya ada kebenaran dalam hidupnya. Nuh mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan.
punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupannya pun ada sebuah perbedaan. Sehingga orang bisa menilai kehidupan Nuh dari cara-cara hidupnya. Sehingga orang menilai Nuh punya kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain. Karena ia intim bersama dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar Nuh yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan pun mengenal Nuh. Sehingga Tuhan berbicara kepada Nuh, di pasal ke-6 ayat yang kelima dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan menyesal karena apa? Karena kita selalu berbuat jahat. Karena kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Dan Tuhan merencanakan air bah. Dan hanya berbicara kepada Nuh bahwa akan datang saatnya air bah. Akan datang saatnya bencana yang begitu hebat. Dan mereka tidak peduli dengan bencana. Karena apa? Karena hidup mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan berbicara atas rencananya untuk menurunkan air bah terhadap Nuh. Jadi dia berkata kepada Nuh. Dan yang lain juga mungkin diberitahu tetapi mereka tidak percaya. Sehingga hanya Nuh yang akan mengajak setiap orang tetapi mereka hanya melecehkan. Karena ya mana mungkin gitu ya di gunung yang tinggi dia bikin perahu yang besar, bahtera, dan akan ada air bah. Kalau di gunung sudah tidak mungkin ada air bah karena perbukitannya tinggi dan itu terlalu dalam ya. Mungkin secara manusia, logika manusia nggak masuk. Tetapi Nuh percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari dari keintiman Nuh ini? Yang pertama satu, Nuh hidup tak bercacat dan celah. Dikatakan di ayat yang pertama tadi, Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya, hidup dalam kegudusan Allah, dan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kemampuan kepada Nuh untuk dapat hidup dengan tidak bercacat celah. Seluruh kehidupan di daerah itu dipenuhi dengan kejahatan. Karena di firman dikatakan di ayat 5 tadi, pasal 6 ayat yang kelima, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Artinya apa? Artinya manusia itu selalu berbuat jahat. Karena apa? Karena tidak ada tidak punya iman di dalam kehidupannya. Tidak mendengarkan hati nurani yang diberikan oleh Tuhan untuk didengarkan. Sehingga kecenderungannya menjadi jahat. Di antara orang-orang zamannya, Nuh itu hidup dengan kekudusan Allah. Dan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kemampuan kepada Nuh sehingga Nuh dapat hidup dengan tak bercacat celah. Artinya hidup menurut kebenaran Tuhan. Hidup menurut kekudusan Tuhan. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang bukan kita yang mau, Tuhan yang mau. Tetapi kita kadang-kadang mengeraskan hatinya. Bukan hidup apa yang Tuhan mau, tetapi hidup apa yang kita mau. Sehingga Tuhan menjadi marah seperti di ayat tadi dikatakan. Tuhan marah karena apa? Kecenderungan hati manusia itu menjadi jahat. Dan Nuh hidup berani dengan tidak mengikuti arus yang melawan kehidupan ya. Jadi Nuh hidup dengan tidak mengikuti arus dan berani melawan arus. Saya yakin bahwa Nuh perlu membayar harga. Karena apa? Hidupnya berbeda dengan orang lain. Hidupnya akan menjadi lain. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Ada kekuasaan Tuhan yang melingkupi seluruh hidupnya. Sehingga apa? Hanya Tuhan yang terlihat di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga karena itu orang-orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan berdosa. Dari firman ini dikatakan bahwa semua yang dilakukan orang itu menjadi jahat. Dan membuat kejahatan itu bertambah dan bertambah terus. Sehingga hanya Nuh seorang yang diperkenankan oleh Tuhan. Hanya Nuh seorang yang Tuhan mau berbicara. Tuhan mau berfirman kepada Nuh. Dikatakan, aku akan menurunkan air bah. Buatlah sebuah perahu dari kayu gofir. Dan harus dibuat di lembah di gunung ya.
Itu kadang-kadang memang tidak masuk akal firman Tuhan, tetapi Nuh taat dan setia. Saat ini pun dalam kehidupan iman percaya kita mendapat tantangan yang berat. Allah menghendaki kita untuk menjadi orang-orang seperti Nuh yang berani mengambil keputusan, komitmen, dan membayar harga. Luar biasa saudara, memang berat bagi kita orang-orang percaya ya. Kalau misalnya di dalam kehidupan kita, di sehari-hari, harus membawa kita kepada kemajuan zaman. Kita harus melawan itu, kita harus meninggalkan, kita harus tetap berpandangan kepada Tuhan. Kita tetap memandang kepada Tuhan untuk apa? Untuk berjalan bersama Tuhan. Sedangkan arus dunia ini, kita harus melawannya. Nah itu, komitmen itu yang agak susah, yang kita harus membayar harga untuk hidup tidak bercacat dan cela di hadapan Tuhan. Tetapi justru seringkali kita bukan menjadi kesaksian, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena kita terpengaruh. Kita mengikuti arus dunia ini. Tetapi Nuh dengan yakin, dia dengan percaya, dia yakin Tuhan yang akan menunjukkan jalan baginya. Karena kita yang sering terbawa oleh arus zaman sekarang ini, karena kita ditipu dan diiming-iming oleh oleh sesuatu yang iblis berikan kepada kita, yaitu selalu menggambarkan suasana yang lebih meriah, suasana yang kelihatannya menyenangkan. Ternyata itu hanya fata morgana, itu hanya kelihatan sesaat. Sehingga itu akan menjerumuskan kita. Itulah tipuan iblis yang terus akan membawa kita sehingga kita akan jatuh. Biarlah melalui firman ini kita boleh belajar bahwa dengan firman ini, Nuh yang setia di dalam Tuhan, Nuh yang hidup tak bercacat dan dia taat kepada Tuhan, dia tetap memegang kasih kuasa yang Tuhan berikan. Untuk itulah mari kita belajar dari Nuh yang punya keintiman dengan Tuhan dan punya rencana komitmen dan integritas untuk terus berusaha dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, mengakui kehendak Tuhan. Dalam hal ini pun kita pelajari bahwa bahwa di mana Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Nuh. Jika kita renungkan siapakah Nuh ini sehingga Tuhan mau berbicara kepada Nuh. Nuh adalah orang yang biasa. Jawabannya adalah Nuh manusia biasa, tetapi Tuhan berkenan kepada Nuh. Lalu kita bertanya, kenapa harus Nuh? Karena Nuh yang terpilih. Karena Nuh hidup tidak bercacat dan cela. Dan ia taat. Dia hidup kudus dan hidup tidak bercela. Karena apa? Dia bersandar kepada Tuhan. Dia memegang kasih karunia Tuhan. Dia memegang iman percaya kepada Tuhan dengan teguh. Sehingga dia tidak tergoda dengan arus dunia ini yang membawanya. Seakan-akan mau menjatuhnya. Bahkan mau menelan kita semua. Arus dunia ini begitu luar biasa. Terutama sekarang-sekarang ini ya. Banyak kadang-kadang kita tidak mengerti keadaan sekarang ini seperti COVID yang sedang terjadi sehingga kita merasa takut, merasa terbeban, merasa terhimpit dengan segala keberadaan kita. Tetapi kita pelajari dari kasus Nuh ini, biarlah kita tetap percaya, kita hidup tidak bercela dan kita taat kepada Tuhan untuk mengetahui kehendak Allah. Berarti kita ada di dalam kebenaran Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan. Seperti Nuh, walaupun arus dunia membawa Nuh, tetapi Nuh tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Dia berjalan di dalam tracknya Tuhan untuk setiap kepercayaan tidak tergoyahkan. Iman percayanya terus bertumbuh. Bahkan Nuh tidak terganggu sehingga bukan menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Tuhan selalu mau dekat dengan kita tentunya asal kita mau berkomitmen dan hidup sesuai kehendaknya. Contoh lain adalah Abraham. Bagaimana Abraham pada saat Tuhan melenyapkan Sodom dan Gomora. Allah berbicara dengan Abraham. Seakan-akan Tuhan minta pendapat dari Abraham. Seakan-akan Tuhan percaya bahwa Abraham yang berikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Sodom dan Gomora. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Kalau Sodom dan Gomora sehingga Abraham punya
posisi tawar-menawar dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Karena apa? Karena Abraham adalah seorang pendoa syafaat. Abraham seorang pemohon kepada Tuhan. Sehingga dia didengarkan suaranya oleh Tuhan. Demikian juga Nuh. Dia dengar suara dari Nuh. Dan Tuhan pun mendengarkan suara Abraham. Karena Abraham adalah pendoa syafaat yang baik. Yang terus dipakai oleh Tuhan. Untuk itulah kita harus mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan saja keinginan kita. Tetapi belajar mengetahui kehendak Bapa. Kehendak Tuhan. Pada saat Nuh membuat bahtera tersebut. Kira-kira diperkirakan membuat bahtera itu 120 tahun. 120 tahun bukan waktu yang sebentar. Satu generasi umat manusia. 120 tahun. Tetapi waktu itu umur manusia masih ada 500 ya. Nah, 120 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan Nuh selalu mengingatkan ke setiap orang yang bertemu untuk mau datang kepada Tuhan, untuk diajak naik kepada bahteranya, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikata? Mereka melecehkan Nuh. Bahkan mereka menganggap Nuh ini orang kurang beres. Karena apa? Bikin bahtera di atas gunung, bukan di pantai. Memang saudara, kalau kita lihat seperti melalui logika kita, pikiran kita, mana ada kapal dibikin di atas bukit, bahtera dibikin di atas bukit gitu. Buat menuju pantai berapa ribu kilometer ya. Biasanya bukit itu tinggi ya. Nah, dari sini Nuh setiap hari mengajak, bahkan mengingatkan setiap orang untuk bersama-sama dengan Nuh, tetapi orang menganggap Nuh kurang beres. Padahal Tuhan berfirman kepada Nuh, karena semua orang yang melakukan apa yang jahat, karena ia tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terkadang tidak dapat dimengerti oleh kita, tetapi Nuh percaya dan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Walaupun ia harus membuat kapal, bahtera di atas bukit, dia percaya Tuhan memang Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak berubah. Dia akan terus membawa Nuh kepada pengertian yang benar. Kepada pengertian-pengertian yang benar. Karena Nuh ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia terus mengikuti firman Tuhan. Dia terus percaya bahwa ada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Memang kalau kita hidup menggenapi firman Tuhan, terkadang tidak dapat dimengerti oleh kita. Tetapi Nuh percaya dengan sepenuh hati untuk tetap membuat bahtera tersebut, walaupun bahtera itu dibikinnya di atas bukit. Memang tidak mungkin saudara, suatu hal yang aneh, suatu hal yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Jadi kalau bahtera di atas bukit, dia harus turunkan ke pantai begitu jauh, atau sungai ya, begitu jauh dengan ditarik itu, apalagi bahtera itu bukan kecil ya, luar biasa besarnya, karena semua binatang ada di dalamnya. Semua binatang masuk ke dalam bahtera Nuh. Sehingga untuk apa Tuhan katakan? Untuk menjaga kehidupan semua binatang, sepasang binatang di dalam bahtera Nuh. Yang ketiga, ketaatan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, saya bacakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Artinya apa? Nuh tidak protes, Nuh tidak mau bertanya, pokoknya apa yang dilakukan, apa yang diinginkan Tuhan dia lakukan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, membuat bahtera di atas bukit dia lakukan. Walaupun dia tidak mengerti, waktu itu belum ada bahtera, waktu itu belum ada kapal gitu, penyeberangan atau apa ya namanya ferry gitu ya, belum ada. Tetapi Nuh dengan yakin dia membuat bahtera itu, dengan tuntunan Tuhan, dia membuat bahtera itu bertahap-setahap demi tahap, dengan mengingatkan setiap orang bahwa nanti akan ada air bah datang, bahwa nanti akan ada air bah yang menutupi seluruh bumi, karena saya membuat bahtera yang luar biasa besarnya untuk menampung siapa yang mau ikut. Tetapi apa? Malah dikatakan Nuh kurang beres. Nuh dianggap apa? Dianggap orang gila. Nah, itu memang saudara, dalam keadaan sekarang seperti sekarang ini, memang
Kita kadang-kadang untuk intim dengan Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, kadang-kadang tidak masuk akal. Memang orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Karena apa? Ada keinginan Tuhan di dalam hati kita. Ada kehendak Tuhan di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menggenapi firman itu. Seperti Nuh juga, untuk menggenapi firman, ia harus membuat bahtera di atas bukit. Dan itu sungguh tidak dimengerti. Karena keintiman Nuh dengan Tuhan, karena kedekatannya Nuh tidaklah membantah ataupun protes dan atas apa yang Tuhan lakukan adalah membuat bahtera di atas gunung. Pada umumnya orang membuat bahtera di pinggir pantai ya, tetapi Tuhan ingin membuat Nuh membuat bahtera di atas bukit. Seperti contoh, karena kedekatan Tuhan. Contoh di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 saya bacakan. Kejadian 12, bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa saudara. Janji Tuhan kepada Abraham apa? Kalau engkau mau menjadi berkat, tinggalkanlah dari negerimu, sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham pun tidak tahu kemana dia harus arah tujuannya. Cuma Tuhan katakan berangkat, keluar, tinggalkan. Kadang-kadang memang kita harus meninggalkan segala beban kita, kesulitan kita, masalah kita di dalam kehidupan kita. Untuk kita belajar kepada Tuhan, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apa? Kita kadang-kadang punya beban yang berat, punya pemikiran yang berat, punya tanggung jawab yang berat. Tuhan katakan apa? Serahkan kepadaku karena yang aku berikan adalah ringan. Nah, demikian juga dengan Abraham. Ia karena apa? Ada kedekatan dengan Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Juga seperti Elia di tepi sungai Kerit dari 1 Raja-Raja 17. Saya bacakan juga untuk memperkuat iman percaya kita. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan didiam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa ya. Tuhan bisa menggunakan apa saja. Tuhan bisa menggunakan gagak, burung yang rakus, burung yang ngeri ya. Kalau dengar bunyi burung gagak, kuak, kuak, kuak gitu. Itu bukan burung yang enak dilihat ya. Burung gagak itu, burung yang sadis. Kalau waktu saya kecil burung gagak itu kalau kita dengar sepertinya ada kematian gitu ya, yang menunggu ya. Nah itu. Tetapi di sini Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan dia disuruh ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu bukan sungai yang besar ya. Sungai yang kecil di tepi sungai Yordan. Anak sungai Yordan. Dan airnya pun sedikit. Tetapi apa? Tuhan memelihara walaupun dengan sedikit air. Dengan keadaan yang minim. Tuhan bisa memelihara kita. Dengan keadaan yang terkadang tidak terlihat oleh mata kita. Mata jasmani kita tertutup karena apa? Karena pengertian-pengertian yang kita lihat, mata yang kita melihat ke depan, itu terkadang memang tidak memungkinkan. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan akan memelihara hidup Elia melalui apa? Melalui burung gagak
Yang burung gagak sebetulnya tidak pernah membagi makannya dengan sebangsanya, apalagi dengan orangnya. Dia bisa membawa daging dan roti. Luar biasa. Tuhan bisa melakukan apa saja terhadap anak-anak Tuhan yang memerlukannya. Keintiman yang sesungguhnya dengan Allah akan membuat kita taat. Meskipun terkadang kita tidak dapat pahami. Dari firman ini bila kita belajar bahwa untuk tetap taat dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Nuh yang selalu taat dan setia akan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan menghargai ketaatan kita. Marilah kita boleh belajar untuk hidup menurut kebenaran Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya saudara, baiklah yang keempat. Kita melihat kemenangan yang dari Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, maka hidupnya akan mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan mujizat demi mujizat. Karena Tuhan melakukannya, karena kita menggenapi firman Tuhan. Karena kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Seperti keluarga Nuh yang selamat dari air bah. Bukan hanya Nuh bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, tetapi kita pun akan mengalami berkat Tuhan apabila kita taat dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kita punya keintiman dengan Tuhan. Sesuai tema renungan firman Tuhan adalah intim dengan Tuhan. Biarlah melalui firman ini kita boleh belajar bahwa kita memerlukan keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang memang perlu keintiman dengan Tuhan yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh pemikiran-pemikiran kita. Tetapi kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Asal kita berjalan di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan. Tuhan pasti akan menuntun. Bahkan kita diberikan kemenangan mujizat di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingatkan kembali untuk setiap kita tetap kita membawa persembahan untuk diberikan nanti pada saat kita berkumpul, datang bergereja secara ragawi di gereja kita. Kita percaya Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita tutup doa dan saya akan berdoa untuk penutupan firman Tuhan terakhir serta berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih kembali Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau ingatkan kembali kepada kami untuk kami setia seperti firman yang telah disampaikan. Biarlah kami belajar Bapa, kami percaya Tuhan terus memberikan pemahaman kepada kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Bapa, sehingga kami punya ketaatan, sehingga kami ada di dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat terus akan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman kau meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kami bawa nanti pada saat kami bergereja secara ragawi di gereja kami. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar tangan-tangan yang memberikan Engkau berkati, bahkan Engkau lipatkan setiap tangan yang akan memberi menjadi berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan juga untuk yang mengelola keuangan, Engkau berkati serta untuk semua melebarkan kerajaan Tuhan di tempat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baiklah saudara-saudara kasih, biarlah kita buka pikiran dan hati kami untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.